Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Abdullah beserta keluarganya, yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Marta beserta anak dan cucunya serta cicitnya, saudara-saudara, kakak, encang, encing, semuanya anggota arisan yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menyambung tali silaturahim, dan sekaligus kita ta'lim tafsir Jalalain. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini, pertemuan kita selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada bulan lalu kita membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-5, yaitu tentang orang-orang yang beriman kepada Allah serta orang-orang yang beruntung. Oleh Allah dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman yaitu dan orang-orang yang takwa, yaitu yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menginfakkan harta di jalan Allah, dan itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan selanjutnya, pada ayat yang selanjutnya kita membahas tentang orang-orang yang kafir, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun adzim. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabi wa nahwihima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan yang serupa dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'anzartahum, apakah mereka diberikan peringatan, bitahqiqil hamzataini wa ibdalisaniyati alfan, dengan mentahqiq kedua hamzah dan menggantikan yang keduanya alifan, yaitu alif, wa tashiluha, agar mempermudah pembacaannya, wa idkhali alifin baina mashalati wal ukhra wa tarkuhu, dan memasukkan alif yang lain di antara satu yang
kemudahan, wal ukhra dan yang lain, wa tarkuhu dan boleh juga meninggalkannya. Itu cuma bacaan ininya aja ya. Artinya tahum dibaca aandar benar, dibaca andar itu juga benar. Boleh dimasukkan atau dibadalkan, jadi dimasukkan alifnya itu andar dengan hamzah ya, atau langsung baca andar tahum gitu. Kalau kita ngerti ilmunya boleh. Am lam tunzirhum la yu'minun, apakah mereka tidak diberikan peringatan ya, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li ilmillahi minhum dalik, artinya mereka tidak beriman untuk mengenal kepada Allah ya dengan petunjuk tersebut. Ini kita haji tafsir jalannya dulu Bu ya. Fala tatma'u fi imanihim, dan jangan berharap, fala tatma' fi imanihim, jangan berharap tentang atau pada keimanan mereka. Jadi orang kafir mah diberikan peringatan sama ya. Orang kafir yang bagaimana? Seperti Abu Jahal dan seperti Abu Lahab. Diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan sama saja, mereka tidak beriman. Bu, dengerin Bu ya. Wal indari, dan bermula peringatan itu i'lamun, memberikan pengetahuan, ma'at takhwifi, serta nakut-nakutin itu ya. Khatamallahu ala, itu karena kenapa mereka tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah mengunci hati mereka, hati-hati mereka, tubi'a, yakni dicap, distempel alaiha, atas hati mereka, wastausaqo, sehingga berat, wastausaqo, dan menjadi tertutup, fala yadkhuluha khairun, dan tidak akan masuk kepada hati mereka yang tertutup itu apa kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan juga tidak mendengar mereka akan kebenaran. Bukannya budek beneran, bukan ya, tapi mereka itu budeknya tidak mau mendengarkan peringatan. Disuruh sholat, sudah dari mulai suaranya lembut sampai suaranya kasar, mereka tetap tidak mau sholat. Disuruh beriman, dari suara pelan sampai suara kenceng, bahkan suka dimarah-marahi, tetap tidak mau beriman. Itu tandanya orang tersebut hatinya tertutup, pendengarannya tertutup. Ai mawadi'ihi, yaitu tempatnya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu, maka tidak mengambil manfaat bima yasma'una, dari apa yang mereka dengarkan, minal haqqi, dari kebenaran. Wa ala absarihim, dan tetap di atas penglihatan mereka itu gisyawatun, ada penutup, gitaun, penghalang, yakni penghalang, fala yubsirunal haqqa, sehingga mereka tidak melihat akan kebenaran. Walahum adabun adim, dan bagi mereka itu adab yang sangat besar. Ai qawiyun daimun, yakni kuat lagi langgeng. Wa nuzila fil munafikin, yang diturunkan pada orang-orang munafik. Nah, sekarang penjelasannya nih ya. Jadi Bu, Bapak, orang kafir yang kafirannya seperti Abu Jahal maupun Abu Lahab, dikasih peringatan sama tidak dikasih peringatan, itu sama saja, mereka tidak akan beriman. Oleh karenanya bagaimana kita dalam menghadapi kondisi yang semacam itu? Kita boleh mengingatkan, berdakwah supaya orang tersebut beriman kepada Allah, namun hakikatnya yang memberikan hidayah itu
Allah. Allah sudah mengingatkan kepada kita, mereka mah diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sama saja mereka tidak akan beriman. Ya. Karena apa? Karena orang-orang tersebut pendengarannya, penglihatannya, ya, semuanya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup, dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya mereka itu tidak melihat, bukan buta secara zahir, tapi buta mata hatinya, buta pendengarannya. Bukannya dia tidak mendengar, bukan tahu tuli, ya, tapi mereka kupingnya tidak mau mendengarkan kebenaran. Contoh sebenarnya nih bisa, walaupun ini ceritanya kepada orang kafir, tapi ini bisa kita ambil pelajaran buat kita orang-orang yang beriman, yang mengaku diri kita beriman, bahwa di dalam diri kita alhamdulillah masih ada iman. Misalnya begini, ada orang melihat pengajian tapi tidak mau datang kepada pengajian, dipanggil azan untuk mendirikan sholat, tidak mau sholat. Ini tanda-tanda naudzubillah orang itu jauh dari kebenaran, terkunci hatinya. Disuruh sholat tidak mau, ngedenger azan mah ngedenger, tapi disuruh sholat tidak mau. Ngelihat pengajian mah ngelihat ada pengajian, tapi tidak mau hadir ke majelis taklim atau ke majelis ilmu. Nah, ciri-ciri orang yang begitu itu hatinya sudah mulai keras, tertutup, udah mulai tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai tertutup kalau bisa, ya. Hanya alhamdulillah di pengajian kita ini walaupun sebulan sekali ada pengajian di perkumpulan kita. Tapi yang paling bagus tuh tiap minggu. Ya Bu ya, Pak. Iya. Saya ngaji seminggu 3 kali. Sekarang lagi belajar Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin, nyoret lagi kayak dulu, kayak pesantren dulu. Karena apa? Buat tabarukan. Supaya apa? Supaya nanti bila mana saya dipanggil sama Allah, saya termasuk golongan orang yang fisabilillah, orang yang lagi belajar. Malam Selasa ngaji Sahih Bukhari, ngaji tafsir Jalalain, ngaji Sulamut Taufik, ngaji Kifayatul Akhyar, banyak kitabnya tuh, sekali diaji 4. Kadang-kadang Bidayatul Hidayah tambah 5. Belum di hari Selasanya sama ngajinya kitabnya itu juga. Di hari Minggunya kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Mujtahid, Rohikul Mahtum, dan kitab Al-Iqna, syarahnya Fathul Qorib juga sama. Ya. Itu tujuannya apa? Sebenarnya kita sudah bisa baca, tapi bukan cuma sekedar bisa baca, karena kita tabarukan. Kita tahu bahwa tempat yang selalu dirahmati oleh Allah dan selalu dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat adalah tempat majlis ilmu dan majlis zikir. Seumpamanya ada di kita yang niat untuk belajar ilmu semacam begini, terus sampai meninggal di tempat itu, maka insya Allah dihitungnya mati sebagai syuhada jihad fisabilillah. Makanya syuhada nanti di akhirat tidak bakal ditanya, termasuk orang yang tidak ditanya oleh malaikat, langsung aja masuk ke syurga. Mudah-mudahan aja syuhada ini langsung masuk ke syurga, bisa nolongin saudara-saudara, karena syuhada mah bisa nolongin 70 saudara, ya, bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Makanya jangan jauh-jauh dari syuhada, dekat ya. Nah, makanya kalau misalnya bisa, ya, kalau bisa, ya, bagi bapak-bapak yang punya hak untuk membimbing anak dan istrinya,
Saya buka pengajian dari mulai tingkat dasar, ngaji awamil boleh, ngaji takrib boleh, ngaji tanjul qaul boleh, ngaji tafsir jalalain boleh, sorogan sistemnya, dan juga bandungan boleh. Bandungan tuh ngedengerin doang kayak begini. Tapi kalau sorogan itu ngaji satu-satu, yang pengen ahli istilahnya nahu gitu ya, sorogan kitabnya awamil dulu, jurmiyah, nanti ke alfiyah boleh, imriti boleh, gitu ya. Kebetulan saya udah pernah belajar semua sampai ke kitab balaghahnya selama itu ya, kitab Johar Makmumnya pernah belajar. Artinya mudah-mudahan bisa lah kalau ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kalau orang-orang yang semacam tadi dijelaskan, orang yang didengarkan tentang kebaikan mereka tidak mau nerima, mereka jimblem aja. Jimblem, tahu jimblem? Ini ingat bahasa dulu waktu kecil. Diem baik, disuruh sholat enggak mau, disuruh ngaji enggak mau, baget. Tahu baget? Ini saya ngulang-ngulang bahasa zaman dulu nih ya. Artinya orang tersebut apa? Orang tersebut walahum adabun azim. Mereka itu lagi sedang dapat cobaan yang besar, adab yang besar. Makanya jangan enak-enak Pak, Bu. Kita ada orang adzan, terus kita tidak sholat. Memang sholat itu nggak mesti harus tepat waktu, pas begitu aja langsung sholat, karena itu ada waktu-waktu. Nah, helanya kalau misalnya kita lagi kerja, kita bisa ya sholatnya, yang penting jangan keluar dari waktu tersebut. Misalnya duhur jam 1 masih boleh. Kalau tepat waktu itu lebih baik gitu ya. Misalnya kita lagi ada kerjaan sibuk, jam 1 boleh sholat zuhur, boleh. Setengah 2 aja boleh, yang penting belum datang waktu asar. Setengah 3 boleh kalau kita belum masuk waktu asar. Nah terus, tapi orang tersebut tidak, udah sampai mau jam 3 belum sholat, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Maka orang tersebut itu termasuk lagi dapat adab. Jangan enak-enak tuh. Ada pengajian tidak mau ngikut ngaji, terus seneng aja di rumah, tenang aja di rumah. Itu tandanya orang-orang lagi terkunci hatinya, lagi dapat adab dari Allah. Makanya ada pengajian di mana saja, selama itu mengajarkan tentang kebaikan, hadiri, kita datang. Kan kalau ibu-ibu mau pengajiannya banyak, ada malam Jumat, ada malam Kamis, ada hari Rabu, ada hari Selasa, tuh hampir tiap hari ya. Boleh dalam seminggu itu kita pilih yang waktunya pas dengan kita, minimal seminggu 2 kali kita belajar. Mau Bu? Supaya kita nanti di hadapan Allah itu dicatat sebagai orang baik kalau kita sering hadir di majelis ilmu ya. Kan kemarin pada di kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ya, bahwasanya tempat yang paling mulia di dunia ini yang tidak pernah dapat laknat Allah tetapi dapat rahmatnya Allah, yaitu majlis ta'lim dan majlis zikir. Majlis ta'lim dan majlis zikir, kalau kita sudah senang dengan majlis ta'lim dan majlis zikir, insya Allah kita akan diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya nggak ada pahala yang paling besar di dalam dunia ini kecuali pahala menuntut ilmu. Tuh. Bu, pahala sholat kita masih kalah dengan pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita di sholat tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada ilmunya. Makanya ilmu itu kunci untuk kita sukses dunia akhirat. Di dalam ada yang mengatakan ini hadis, ada juga yang mengatakan ini makalah ya. Barang siapa yang ingin bahagia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi ya, fa'alaihi bil ilmi. Makanya barang siapa yang pengen bahagia hidup di dunia harus diraih dengan ilmu, harus punya
ilmunya. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat harus diraih dengan ilmu. Harus punya ilmunya ingin bahagia hidup di akhirat. Barang siapa yang ingin bahagia keduanya harus punya ilmu. Tuh. Bu, pengen bahagia dunia akhirat? Cari ilmunya. Ya. Ilmunya. Makanya Bu, kalau orang yang rajin, ini bapak-bapak juga ya, kalau orang yang rajin menuntut ilmu itu nanti akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih spesial nih. Ini buat yang muda-muda nih ya. Kan kita nih makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita belajar ilmu, cari spesial kita, kelebihan kita di mana. Tuh. Makanya ada dokter spesialis. Baru ngobrol aja sudah 100.000. Tanya Bang Ribu tuh yang dekat sama dokter. Baru ngobrol doang, belum nulis resep. 50.000, belum nebus obatnya, itu bisa 400.000 kalau ke dokter spesialis. Tapi kalau dokternya dokter umum, kesemuanya dari ngobrol sampai nebus obat paling mahal 100.000. Makanya atau harus kita khususkan diri kita, harus kita spesialkan diri kita. Ya, dengan ilmu atau dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya kita jadi guru, jangan cuma ngandelin jadi guru. Ibaratnya spesial keguruan kita di mana hebatnya tuh. Misalnya kita kan diatur sekarang mah, ada yang masih pinternya dalam guru agama, agamanya kita matengin. Jangan cuma ngajar di sekolah saja, tapi bagaimana guru agama itu bisa memberikan tausiah di muka umum ya. Kita tunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Oh, guru agama pada umumnya cuma ngajarin, kita bawanya kita gundul, sering ceramah. Insya Allah tuh lebih besar daripada penghasilan kita ngajar ngaji atau ceramah ketimbang kita jadi guru udah kebatas. Golongan 3B berapa Bang Ojak? 4 juta ya? Sekitar itu ya. Kalau 3B 3,5 juta. Tapi kalau misalnya kita pinter ceramah, kita guru agama, pinter ngaji kita kuning, spesialis diri kita, kelebihan kita ditunjukkan, itu mungkin setengah jam itu 3,5 juta bisa dapat. Kalau ceramahnya bagus ya, kayak orang-orang di TV-TV itu atau di mana tuh ya, kayak Ustaz Darul Somad itu sekali ceramah ya 8 juta dapat 1 jam. 1 jam tuh. Karena dia sudah punya kekhususian, punya keistimewaan. Nih makanya nih saya yang baik yang ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya tunjukkan kelebihan kita. Nah kelebihan kita itu akan muncul kalau kita punya ilmu. Ini nasihat sebenarnya bukan bahasa dari saya. Ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali di halaman 15 kalau tidak salah itu, di jilid pertama. Baca dah kalau bisa mah gitu ya. Kitab Ihya Ulumuddin sama begini juga, gundul juga. Baca tentang kelebihan orang yang punya ilmu dan kehebatan orang yang menghususkan dirinya menjadi seorang ahli. Bapak Ibu ya, ini saya juga lagi belajar menjadi seorang ahli, lagi belajar. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini selesai. Besok sudah mulai bulan ini pertengahan, kayaknya presentasinya pakai bahasa Inggris. Kan disuruh punya keahlian. Udah slide-nya bahasa Inggris, presentasinya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kan bingung juga ya. Makanya harus belajar. Internasional, saya jurnal internasional itu lagi kepilih sekarang nih sebagai penulis di jurnal internasional Scopus. Yaitu presentasinya harus bahasa Inggris, makanya ya mohon doanya lah biar saya bisa ngadepin orang ngomong bahasa Inggris itu bagaimana gitu. Kalau bahasa Arab agak mendingan, kita masih hafal-hafal dikit, tapi kalau bahasa Inggris memang harus belajar lah lagi. Artinya apa? Kita dituntut oleh Allah supaya menunjukkan kelebihan kita. Dan kalau kita tahu di situ ada kekurangan, kita harus belajar lagi biar kita menjadi seorang yang
ahli. Nanti Scopusnya baru ini nanti akan terbit insya Allah. Jurnal Scopus itu jurnal bereputasi, jurnal yang bagus di kalangan dunia pendidikan. Jadi penulisan saya kalau mau baca lihat di Google Scholar, di situ sudah ada 8 jurnal yang sudah terbit. Tahun ini terbit 3, kemarin terakhir terbit 2. Nah ini Scopus mau terbit lagi nih yang internasional. Jadi yang internasional itu ada 3. Ya, yang biasa itu ada 6, 1 dengan buku. Jadi kalau mau baca tulisan-tulisan saya dengan teman-teman silakan gitu ya. Nah itu untuk menunjukkan kekhususan kita biar kita menjadi orang yang spesial. Martabak aja kalau spesial mahal ya, nanti ke martabak. Ayam juga jangan goreng bakar begitu doang, ada spesialnya pakai keju atau pakai apa, harganya lebih mahal juga tidak apa-apa. Misalnya merekin gado-gado rasa ayam bawang gitu, boleh spesial gitu. Jadi harganya mahal tetap dibeli. Martabak aja yang spesial mahal ya tetap banyak yang beli. Pokoknya kita bikin khusus dagangan kita biar menarik. Itu bagaimana? Biar menarik konsumen. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kurang lebih 25 menit, hampir 30 menit. Itu saja ya. Jadi pada intinya, satu, orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, kebenaran Allah itu tandanya orang-orang yang sedang tertutup. Jangan sampai dicap sebagai orang kafir. Orang kafir mah diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan sama saja, tidak mau beriman. Yang kedua, tunjukkanlah kekhususan diri kita dengan cara kita menggali ilmu dan potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita jadi guru, terus matengin keguruan kita. Kan udah khusus tuh, jadi guru udah khusus, matengin keguruan kita biar tambah hebat lagi, bahwa kita menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat. Kalau kita jadi pekerja, tunjukkan kita adalah pekerja yang berprestasi, yang baik, disiplin dan lain sebagainya. Galihlah potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di hadapan manusia. Insya Allah dengan niat ibadah kepada Allah semuanya menjadi nilai ibadah dan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat reward atau kebaikan-kebaikan ya, kalau persenan lah, tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia di dunia insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.